Shalom, damai di hati, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur, pujian dan hormat patut kita persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena berkat kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita, hari ini kita sudah berada di minggu pertama di bulan Juni tahun 2020. Kita percaya kasih-Nya luar biasa boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita, walaupun di tengah-tengah kita menghadapi pandemi COVID-19 dan kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Ibadah kita di minggu pagi ini akan dilayani oleh Ibu Guru Agama Nova Tumiwa Sorongan STH, pemain keyboard Bapak Penatua Dr. Andes Yos Narande MPD, Prokantor Ibu Lili Waworuntu Wentong dan Ibu Lili Rawung Lintang. Ibadah kita di pagi hari ini juga didukung oleh tim multimedia Kit Mortins Jemaat Gemim Bukit Moria Malalayang di bawah pimpinan Penatua Kiki Rompas SE, Saudari Helsi Tamboto ST, dan Saudara Nathan Narande, dan juga tim Komisi Minat dan Bakat Bapak Dr. Andes Yance Mandei MSI. Tentunya disampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang akan melayani Tuhan dan jemaat di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita di minggu pagi ini dengan menyanyi Kasih dari Sorga. Kasih
ibadah akan ditahbiskan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nats yang membimbing kita dalam ibadah ini, Roma pasal 9 ayat 15 dan 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Mari kita sambut dengan melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1, Ku diberi belas kasihan. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Bapa yang telah menyatakan kasih setia bagi kami umat ciptaan-Mu, dengan menjaga, melindungi, memelihara kehidupan kami, bahkan terus menjawab setiap doa keluh kesah kami. Di mana saja kami ada, ketika kami mengandalkan Engkau, maka di situ kasih setiamu boleh kami rasakan. Engkau pun yang menghantar kami ada di hari Minggu yang kudus ini, untuk boleh melepaskan segala kejenuhan, kelelahan, manakala kami beraktivitas di sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Maka kami bersyukur bahwa waktu kesempatan ini Engkau sediakan bagi kami, dan kami boleh pergunakan untuk menyatu dalam persekutuan yang memuliakan Engkau. Kami boleh beribadah bersama saat ini. Dan karena itu, bermohonlah kami ya Tuhan Allah. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, kelalaian kami, ketidakmampuan kami untuk membalas kasih setiamu dan meneruskan cinta kasih-Mu dalam kehidupan yang kami jalani hari demi hari. Apakah terhadap anggota keluarga, tempat kami ada tinggal dan hidup bersama, ataupun dengan sesama. Padahal Engkau menganugerahkan kami kemampuan, berkat,
untuk boleh menolong dan membagi apa yang ada pada kami, agar sesama kami juga boleh merasakan cinta kasih, berkat yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terkadang kami menutup diri untuk apa yang sudah kami peroleh, padahal Engkau menginginkan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, ampuni keterbatasan kami Tuhan. Ampuni ketidakmampuan kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Apalagi di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini. Kami sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada karena ketakutan dan kekhawatiran oleh adanya virus ini. Berkenan Engkau mendengarkan pengakuan kami. Ampuni dan kasihani kami. Layakkan kami untuk ada dalam persekutuan yang memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber pengampunan dosa, kami mengaku dosa kami. Amin. Mari kita melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 25, ayat 1 dan ayat 2. Ya Allahku di cahayamu. Saudara-saudaraku, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantar pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 58, ayat 1 dan ayat 3. Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang Ilahi, limpah sorga turunlah, mendiami hati kami.
Jemaat diundang berdiri, kita akan mengaku iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita membaca hukum Tuhan dalam kitab Roma pasal 13 ayat 8 hingga ayat 10. Roma pasalnya yang ke-8, pasalnya yang ke-13 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Mari kita melakukan bersama Alangkah Indah Hidup Rukun.
Kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Sembah sujud kami naikkan ke hadirat-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang bertanggung jawab terhadap kehidupan kami dengan sempurna. Kami jamaat-Mu sebagai satu persekutuan, Gereja Masihi Injili di Minahasa, secara khusus di Bukit Moria Malalayang. Kami bersyukur tidak lain karena kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada di kesempatan ini. Saat ini ya Tuhan, dalam persekutuan yang menyembah dan memuliakan Engkau, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu Bapa, bantulah diri kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan yang Engkau rencanakan dalam kehidupan, dalam pribadi kami, melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Hingga firman ini boleh menjadi pedoman bagi kami, sehingga dalam kami melihat, kami bisa melihat dengan cara Tuhan. Ketika kami bertindak, kami juga bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan kami pun dapat berkata-kata dalam kebenaran, serta saling mengasihi sesuai apa yang Engkau teladankan tentang kasih yang sejati. Semoga kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, bisa menjadi ranting-Mu dalam menebarkan kasih, serta membawa kabar sukacita bagi mereka yang terpanggil dan yang membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagian pembacaan Alkitab saat ini dalam kitab Injil Matius pasal 9, ayat 35 hingga ayat 38. Kitab Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayat 38. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Belas Kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Bersyukurlah kita semua untuk hari Minggu ini, Minggu pertama di bulan Juni tahun 2020. Suasana masih seperti beberapa minggu yang kita lewati. Kita beribadah di hari Minggu di rumah kita masing-masing. Tetapi yang pasti ini kesempatan bagi kita untuk menyembah, memuliakan Allah, karena Dialah satu-satunya pemberi berkat dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan,
Teks bagian pembacaan Alkitab yang kita baca ini merupakan kesimpulan dari pelayanan Yesus yang dijelaskan dalam bagian pembacaan sebelumnya. Dimulai dengan kata demikianlah, menunjukkan hal itu. Pada ayat-ayat sebelumnya diceritakan bagaimana Tuhan Yesus berkeliling di semua kota, desa, tujuannya untuk mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan tentang Injil Kerajaan Sorga, serta Dia melakukan berbagai mujizat termasuk di dalamnya, menyembuhkan berbagai penyakit dan kelemahan orang-orang yang dijumpainya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di banyak kota dan desa yang dimasuki oleh Tuhan Yesus bersama para muridnya, ada begitu banyak orang yang merindukan pelayanan, sementara yang dapat melayani hanya sedikit. Tergeraklah Yesus oleh belas kasihan, karena itu Dia menyampaikan kepada para muridnya agar mereka berdoa kepada Allah, meminta agar Bapa di sorga mengirimkan orang yang dengan sukacita mau menjadi pelayan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulan dalam pelayanan Yesus ini bisa dijelaskan dalam beberapa jenis kegiatan, antara lain Yesus berjalan berkeliling semua kota dan desa. Yang dimaksudkan adalah bukan semua kota dan desa di dunia, melainkan semua kota dan desa yang ada di Israel, atau lebih tepatnya di Yehuda. Yesus tidak hanya mengunjungi kota, tetapi juga desa. Artinya, Yesus tidak hanya datang bagi mereka yang punya hidup sejahtera, mereka yang punya harta kekayaan, mereka orang yang terhormat, mereka para pejabat. Tetapi bagi orang kecil sekalipun, Yesus datang untuk membawa pengharapan kepada mereka yang ada di kota maupun yang ada di desa, yang kaya maupun yang miskin. Yesus mengunjungi desa dan kota ini tanpa terkecuali dengan cara berkeliling yang mungkin berbeda dengan kita di era sekarang ini. Artinya Yesus tergerak untuk melihat bagaimana kehidupan umat Tuhan. Dia tergerak untuk memberitakan Injil. Dia tidak bertahan di satu tempat, karena yang Yesus inginkan adalah pertobatan menyeluruh dari semua umat. Dia harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Apakah di tepi pantai, di gunung, di rumah gereja, semua didatangi untuk memberitakan tentang kabar sukacita. Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat karena Dia sebagai seorang guru. Dia mempunyai kebiasaan beribadah pada hari Sabat dan mengajar di rumah ibadat yang biasa disebut sinagoge. Memang sinagoge telah menjadi tempat ibadah lokal yang banyak dijumpai bagi daerah-daerah di luar Yerusalem. Walaupun menyadari bahwa rumah-rumah ibadat Yahudi dipenuhi dengan ajaran formalistik dan ritualistik, penuh dengan orang munafik, Yesus tetap memanfaatkan peluang untuk mengajar di situ. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Kedatangan Yesus adalah memberitakan Injil
atau kabar sukacita. Injil yang diberitakan Yesus adalah Injil Kerajaan Sorga. Injil Kerajaan Sorga adalah Injil tentang kerajaan Allah, di mana Allah memerintah dan di situ kehendaknya yang terjadi. Sehingga pesan Injil Kerajaan Allah adalah undangan untuk bertobat kepada Allah. Matius 4 ayat 17 berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Dengan kedatangan Yesus, kerajaan sorga telah datang. Kerajaan sorga menjadi Injil atau kabar sukacita, karena di dalamnya orang yang bertobat mendapatkan belas kasihan. Kita ingat pembacaan beberapa minggu yang lalu tentang Yunus, di mana kota Niniwe mendapatkan pengampunan Allah. Karena apa? Semua mereka bertobat, berbalik dari jalan yang tidak baik ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus pun melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Pelayanan Yesus tidak hanya untuk memberi kesembuhan rohani, tetapi juga kesembuhan fisik. Pemberitaan kerajaan sorga sering diikuti dengan peristiwa penyembuhan. Ini juga sebabnya banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus untuk melihat tanda-tanda atau mujizat yang dikerjakannya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, berkaitan dengan bagian pembacaan ini, menceritakan tentang bagaimana Yesus memandang orang banyak. Yesus tidak hanya sekedar memandang atau menjadikan mereka sebagai objek untuk mencari ketenaran. Yesus memandang mereka semua dengan belas kasihan. Mengapa? Karena saat itu mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tak bergembala. Mereka tidak hanya lelah secara fisik, tetapi juga lelah secara rohani. Karena selama ini mereka dibebani oleh ajaran-ajaran legalistik oleh para guru-guru Yahudi. Mereka lelah karena mereka harus memenuhi segala perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam peraturan agama Yahudi. Kelelahan ini diperparah lagi karena pada akhirnya mereka tidak mendapatkan keselamatan. Karena itu dikatakan mereka seperti domba yang tidak bergembala. Karena itu mereka sangat membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan uluran tangan. Gembala mereka yaitu para guru-guru Yahudi menyesatkan mereka. Mereka tidak digembalakan dengan baik, dengan tidak dapat menghentar mereka pada jalan yang benar. Karena itu Yesus melihat mereka, Yesus memandang mereka dengan belas kasihan. Sehingga bukan hanya memandang karena belas kasihan, sampai Yesus tergerak untuk menolong, menghentar mereka, membawa mereka pada apa yang mereka butuhkan saat itu. Dan Yesus menjadi gembala, menuntun mereka pada jalan kebenaran. Saudara-saudara, mungkin kita ingat peristiwa 5.000 orang yang mengikut Yesus. Yesus melihat betapa lelahnya mereka, tetapi dengan setia mereka mengikut Tuhan. Murid-murid menyuruh supaya mereka pulang mencari makan, tetapi Yesus mengingatkan murid-murid bahwa mereka tidak boleh disuruh pulang begitu saja. Sehingga pada akhirnya 5 roti dan 2 ikan menjadi sarana menunjukkan mujizat dan kuasa Allah.
Semua orang boleh merasa lega. Mereka tidak mengikut Yesus dengan sia-sia karena mereka boleh lega mendengarkan firman, tetapi tubuh jasmani mereka juga boleh dikuatkan dan dipuaskan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, melihat orang banyak itu Yesus berbicara dengan para muridnya. Dia mengatakan bahwa tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Dia sedang memposisikan orang banyak dalam analogi pertanian, yaitu sebagai tuaian. Orang banyak itu adalah panen yang banyak. Artinya Yesus sedang mengatakan bahwa mereka tidak kekurangan orang yang akan dilayani. Banyak orang yang bisa dilayani. Yang menjadi masalah adalah kekurangan pekerja atau pelayan. Karena itu Yesus mendorong para murid untuk meminta kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus sedang menunjuk kepada Allah sebagai Tuhan yang empunya tuaian. Allah lah yang mempunyai orang banyak itu sebagai panen rohani. Keterpanggilan menjadi pelayan sebenarnya adalah pekerjaan Allah yang mengirimnya. Allah lah yang mempunyai jemaat, bukan pelayan. Pelayan itu adalah pekerja, bukan pemilik. Allah lah pemilik dari semua jemaat. Karena itu para murid diminta untuk meminta kepada Allah supaya mengirimkan pekerja untuk pelayanan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di minggu yang berjalan ini, kita kembali diingatkan tentang belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah adalah kasih-Nya yang menyelamatkan dan melayani. Belas kasihan Yesus sebagaimana digambarkan dalam teks ini adalah kepeduliannya terhadap semua orang. Yesus memandang kita dengan belas kasihan. Belas kasihan yang mendasar karena Dia peduli atas apa yang kita alami. Kita masing-masing mempunyai kelelahan saat kita merasakan kepenatan dalam mengarungi kehidupan. Keterlantaran terjadi saat kita merasa tidak tahu arah dan tujuan. Kita bingung dan merasa tersesat. Di dalam kelelahan dan keterlantaran itu, Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada kita. Saudara-saudara, hampir 4 bulan kita ada dalam suasana yang penuh belas kasihan. Kita butuh pertolongan, kita butuh mujizat. Penyebaran virus COVID-19 sangat menuntut kesabaran kita semua. Sabar untuk beraktivitas di dalam rumah, beribadah dengan keluarga, sabar untuk pakai masker saat keluar rumah, termasuk di dalamnya sabar menanti pemulihan yang akan terjadi. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, apa itu belas kasihan? Itulah emosi seseorang yang muncul akibat melihat penderitaan orang lain. Perasaan ibah melihat orang lain menderita. Belas kasihan itu lebih kuat daripada empati karena menimbulkan suatu tindakan aktif untuk meringankan penderitaan orang lain. Inilah hati Tuhan Yesus, hati yang dipenuhi oleh belas kasihan. Setiap mujizat yang dihasilkan dari pelayanan Tuhan Yesus adalah hasil dari belas kasihan. Belas kasihan yang timbul dalam hatinya, dimanapun dan kapanpun,
bertemu dengan orang-orang yang bermasalah, hati Yesus selalu tergerak untuk menolong mereka. Matius 8 ayat 1 hingga 4, ketika Yesus bertemu dengan orang yang sakit kusta, Tuhan mengulurkan tangannya dan menyembuhkan. Ketika Yesus melihat ibu mertua Petrus yang sakit demam, Tuhan Yesus pun tergerak oleh belas kasihan, sehingga ia memegang tangan perempuan itu, sehingga lenyaplah demamnya. Ketika bertemu dengan orang lumpuh, Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Maka berjalanlah orang yang tadinya lumpuh itu. Ketika bertemu dengan dua orang buta, dijamahnya mata mereka, maka meleklah matanya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa misi Tuhan Yesus adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dasar untuk melayani orang lain adalah kasih. Tanpa memiliki kasih, seseorang tidak mungkin bisa melayani dengan benar. Tanpa memiliki hati sebagai seorang hamba, kita tidak mungkin juga melakukan apa yang Tuhan percayakan. Masa kesukaran akibat virus COVID-19 bukanlah masa untuk menutup diri, menutup mata terhadap orang lain. Bagi mereka yang secara langsung kena atau positif virus COVID-19, atau mereka yang terkena dampak, ada yang di PHK dalam tugas, kehilangan lapangan pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Mari kita yang punya kepedulian, bukan hanya sekedar berkata, "Dapa sayang kang dorang," tapi mari kita tunjukkan sikap kita sebagai orang yang meyakini bahwa Yesus yang berbelas kasihan bagi kita, maka Dia juga akan berbelas kasihan ketika kita membantu mereka dengan sukacita. Maka tidak ada yang mustahil. Kita semua tetap diberkati, dijaga, dan dilindungi oleh Tuhan. Tetap semangat menjalani kehidupan ini. Jangan takut dan khawatir. Ada Tuhan sebagai penolong. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita melakukan syukur padamu ya Allah, NKB nomor 133 ayat 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu padu. Syukur
Marilah kita berdoa. Bersyukurlah kami atas segala rahmat-Mu Tuhan, segala kecukupan yang boleh kami nikmati di tengah-tengah perjuangan hidup di dunia ini. Engkau Tuhan yang kami imani, terus memberkati apa yang kami kerjakan dan yang kami lakukan. Sehingga dalam persekutuan ibadah ini, kami boleh mengumpulkan persembahan. Kami boleh memberi dengan sukacita. Dan berharap pemberian kami ini diterima, dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Agar boleh menopang pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sehingga pekerjaan kami pun semakin diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan Allah, betapa kami membutuhkan belas kasihan-Mu. Betapa kami membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Untuk memulihkan kehidupan kami di tengah-tengah adanya penyebaran virus COVID-19. Berbagai upaya sedang dan sementara kami lakukan sebagaimana yang diinstruksikan oleh pemerintah, oleh gereja, agar kami waspada tentang kehidupan, untuk boleh beraktivitas di dalam rumah, untuk terus memakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak ketika ada di kerumunan, dan kalaupun boleh, kami tetap memperoleh kesehatan, kekuatan, terlebih iman yang kokoh kepadamu. Berbelas kasihanlah Engkau bagi kami umat-Mu Tuhan. Pulihkanlah kehidupan kami. Bebaskanlah kami dari penyebaran COVID-19 ini. Sebab Engkau Allah yang kami imani sanggup melakukan perkara yang ajaib. Mujizat-mujizat penyembuhan boleh kami dengarkan melalui kebenaran firman-Mu. Bahwa Engkau Allah sanggup dan Engkau Allah mampu. Dan kami berkeyakinan akan ada saat dan waktunya mujizat Tuhan itu Engkau nyatakan bagi kami sebagai satu persekutuan keluarga, persekutuan jamaat, persekutuan bangsa dan negara yang sedang bergumul oleh karena penyebaran COVID ini. Karena itu kami berdoa, berkatilah pemerintah bangsa dan negara kami dalam berbagai upaya yang mereka lakukan agar umat, bangsa, negara, masyarakat boleh terbebas dari virus ini. Sekalipun dari berbagai pihak juga bertentangan pendapat satu dengan yang lain, tapi kami yakin Engkau Allah yang maha mengetahui yang terbaik yang akan kami jalani, kami lakukan. Berkatilah kehidupan bergereja, agar kami juga sebagai umat kepunyaan-Mu tetap berpengharapan kuasa kasih dan belas kasihan-Mu, agar kami boleh menjalani hidup ini terbebas dari ketakutan, kekhawatiran karena penyebaran virus COVID-19. Tuhan yang akan memampukan kami sebagai warga gereja untuk menopang program yang sedang dan sementara dilakukan oleh pemimpin gereja kami. Sehingga mereka juga sebagai hamba-hamba Tuhan dipakai untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Warga gereja tetap aman, ada dalam perlindungan Tuhan. Sebagaimana firman-Mu saat ini, akan ada orang yang merasa lelah, merasa letih, merasa tak berdaya, dan biarlah Engkau memakai hamba-hamba-Mu untuk boleh merangkul anggota jemaat, agar mereka merasa kuat, mereka bersemangat untuk menjalani kehidupan ini.
sebagai warga Gemim di Bukit Moria Malalayang, dari kolom 1 sampai kolom 26, kami semua bermohon kepadamu Tuhan, berkatilah kami. Berkatilah Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moria Malalayang, Pendeta Ibu Greti Tampi Sengkei Sarjana Teologi, semua badan pekerja, pelayan khusus, pimpinan UPK Bipra, tim doa, semua yang Tuhan telah pilih, Tuhan percayakan untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan. Biar Tuhan berkati mereka. Semua hamba-hambamu yang mengaku bahwa Engkau Tuhan, yang empunya pelayanan, yang mempercayakan itu bagi mereka, diberkatilah. Para pendeta, penatua Siamas, pimpinan UPK Bipra, pegawai kostor, penasehat majelis jamaat, Tuhan berkati untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan, untuk membantu semua anggota jamaat agar mereka tetap semangat menjalani kehidupan ini, tetap merespon panggilan pelayanan, bahkan tetap ada waktu untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang dikerjakan dan diupayakan oleh semua anggota jamaat, Tuhan membukakan tingkap langit-Mu. Tuhan mencurahkan berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Apalagi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah krisis yang melanda kehidupan bangsa negara kami, Tuhan yang akan menolong agar jamaat Gemim Bukit Moria tetap ada dalam belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang memuliakan Engkau. Setiap kami yang boleh ambil bagian dalam persekutuan ini, Tuhan juga yang akan memberkati. Prokantor, operator LCD termasuk di dalamnya, pemain organ, tim Kit Mortins, Penatua Kiki, Saudari Helsi, dan Jonathan Narande. Mereka terus dipakai Tuhan dengan talenta mereka, agar jamaat Gemim Bukit Moria boleh beribadah di tengah-tengah situasi sulit sekarang ini. Media yang dipergunakan biarlah tetap dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Karena ini juga menjadi sarana kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tuhan tolong jamaat-Mu yang bergumul oleh karena sakit, oleh berbagai tekanan hidup, oleh karena dalam peristiwa duka cita, Tuhan yang menghibur, menguatkan, dan menyembuhkan mereka. Dan Tuhan menerima ungkapan syukur jamaat-Mu yang boleh merasakan sukacita, sembuh dari sakit, menikmati ketambahan usia, baik usia pribadi maupun usia perkawinan. Bahkan mereka yang boleh mendapatkan berbagai berkat atas upaya usaha mereka. Tuhan kuduskan agar jemaat dalam suka duka tetap dekat dengan Tuhan, tetap menjadikan Tuhan sebagai sumber segala berkat. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini. Setiap kami, kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang boleh lulus dalam satu jenjang pendidikan, anak-anak yang boleh naik kelas ataupun yang mulai besok akan mengikuti ulangan sekalipun dilakukan di rumah. Tuhan beri hikmat akal budi kepada anak-anak kami. Tuhan beri sehat kuat. Tuhan beri masa depan yang indah bagi anak-anak kami. Agar mereka juga tetap bersemangat untuk menjalani kehidupan, untuk belajar di rumah, dan melakukan tanggung jawab sebagai anak di dalam rumah tangga. Kepadamu Tuhan kami berdoa, kepadamu Tuhan kami meminta, kepadamu Tuhan kami memohon, di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan tutup persekutuan ibadah ini. Saya undang jemaat berdiri, kita melakukan bersama NKB nomor 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menyeru, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.